Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Ketemu lagi di video budgeting aku ya teman-teman. Kali ini aku mau budgeting week pertama ya teman-teman di bulan Agustus. Tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu nih keuangan aku di bulan Juli minggu keempat kemarin ya teman-teman, yang mengcover dari tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli ya teman-teman. Nah, karena kemarin aku tuh agak sedikit mager ya untuk bikin di minggu kelimanya karena cuma 3 hari. Jadi aku gabungin aja sekalian, dan budgetnya juga aku gabungin ya teman-teman. Dan biar kalian juga nggak terlalu bosan ya untuk selalu nonton video budgeting aku. Jadi aku gabungin aja sekalian gitu. Oke, yang pertama ini ada sisa dari belanja bulanan yang aku budgetkan, bukan belanja bulanan ya, khususnya untuk kebutuhan dapur aku di minggu keempat ini habis ya teman-teman, karena kemarin aku beli minyak goreng di akhir bulan ya teman-teman. Setelah budgeting itu aku langsung beli minyak goreng, beli stok permian gitu ya teman-teman, tapi aku stoknya nggak banyak, paling cuma 5 gitu ya, sama apa aja yang habis gitu ya aku beli di akhir bulan. Jadi pas belanja bulanan di awal bulan nanti pengeluaran aku kurang banyak gitu ya teman-teman, karena udah aku beli di akhir bulan. Karena itu memang budget dari bulan Juli ya teman-teman, ya aku budgetkan 350.000 yang aku bagi-bagi lagi gitu. Untuk belanja mingguan di sini ada sisa yang aku budgetkan 180.000 untuk 10 hari ini, adanya sisa 50.000 ya teman-teman, karena kemarin kurang lebih 2 hari gitu aku rewang dan aku nggak masak di rumah gitu. Untuk telur ini habis ya teman-teman, aku belikan di akhir bulan juga. Untuk kebutuhan anak 100.000 itu masih ada sisa 7.000 ya teman-teman. Karena kemarin aku tuh beli minyak telon dan juga beli minyak rambut, beli apalah gitu ya untuk kebutuhan dia. Lalu untuk jajan yang aku budgetkan 90.000 dalam 10 hari, itu ada sisa cuma 8.000 ya teman-teman. Lalu untuk dana darurat yang aku budgetkan 50.000 di minggu keempat itu ada sisa 17.000 ya teman-teman. Jadi dari budget 485.000 dalam 10 hari itu ada sisa 82.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Walaupun sedikit, alhamdulillah masih bisa nabung. Nah, beda dengan di minggu ketiga kemarin, itu kurang lebih ada yang boncos gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat aja budgetingnya. Nah, kalau untuk aku sendiri, kalau misalkan boncos itu aku gimana gitu ya rasanya, jadi tambah pengen semangat lagi gitu mengatur supaya nggak terulang lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan boncosnya yang banyak banget gitu ya, harus lebih dievaluasi sih teman-teman, harus lebih detail lagi ya teman-teman tentang keuangan ini. Nah, jadi ini aku mau rapi-rapihin dulu untuk uangnya, aku susun-susun dulu ya teman-teman biar enggak berantakan gitu. Nah, jadi untuk sisaan di minggu ketiga dan minggu keempat ini aku simpan dulu ya teman-teman. Nanti bakalan aku masukin ke saving challenge aku ya teman-teman. Jadi totalnya ini untuk minggu ketiga dan keempat ini adalah sebesar 85.000 ya teman-teman. Alhamdulillah bisa mengisi saving challenge lagi. Next ya teman-teman, videonya aku tayangin untuk isi saving challenge aku. Nah, setelah ini lanjut dulu ya, kita bikin budgeting Agustus di week pertama. Nah, untuk di minggu pertama ini budgetnya lebih besar ya teman-teman daripada di minggu kedua, ketiga maupun minggu keempat. Nah, jadi di minggu pertama ini mengcover dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 7 Agustus ya teman-teman. Begitu juga untuk seterusnya, karena kemarin di minggu keempat aku sudah membudgetkan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli ya teman-teman.
Nah, sambil aku mau bikin untuk budgeting di minggu pertamanya, aku mau sambil sharing-sharing nih teman-teman. Kemarin itu ada teman subscriber juga ya teman-teman, atau teman sesama pemula juga yang komen di video aku. Katanya komennya gini teman-teman, bagi tips untuk konsisten budgeting gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk aku sendiri sih nggak ada tips yang khusus gitu ya teman-teman. Intinya itu kita kalau mau konsisten itu ya harus diperhatikan ya teman-teman, karena aku budgetnya mingguan, sudah pasti aku harus belajar untuk konsisten ya teman-teman. Nah, cara aku untuk konsisten budgeting juga itu makanya aku bikin budgetingnya untuk mingguan juga ya teman-teman. Ini salah satu alasan aku, karena kalau aku budgetingnya bulanan, otomatis untuk buku budgeting ini kebukanya itu hanya sebulan sekali gitu ya teman-teman. Paling yang sering dibuka itu adalah dompet ya teman-teman. Tapi kalau aku budgeting mingguan gini, aku bisa ya untuk buka bukunya setiap minggu, bahkan setiap hari juga, untuk melihat apakah budget aku ini cukup gitu, apakah budget aku ini kurang gitu ya dalam seminggu. Dan rasanya cash stuffing per minggu itu tuh lebih happy aja gitu ya teman-teman, karena bisa masukin uang ke dompet tiap minggu, itu kayak berasa gajian tiap minggu ya teman-teman. Semangat gitu kalaunya udah memasuki minggu berikutnya. Nah, dan juga untuk evaluasi per minggunya itu tuh aku happy banget ya kalau evaluasi ada sisanya gitu per minggu. Jadi di minggu berikutnya itu tuh ada semangat yang lebih yang lebih membara gitu ya teman-teman. Tapi misalkan nggak ada lebih ataupun boncos, nggak apa-apa juga sih ya teman-teman. Namanya juga kan belajar, gak mesti harus ada sisa gitu. Mana nih teman-teman yang masih pemula, sapa-sapa dong di kolom komentar. Nah, manajemen waktu yang baik itu merupakan hal yang sangat penting ya teman-teman dalam kehidupan. Buktinya tidak sedikit pepatah yang memberi nasihat tentang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Seringkali seseorang tidak menyadari waktu luangnya sebelum waktu tersebut hilang. Nah, langkah pertama adalah dengan menyadari berapa banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan positif dan produktif ya teman-teman. Di video kali ini aku mau kasih tips ya teman-teman, yang singkatnya aja. 5 langkah manajemen waktu yang baik. Yang pertama, menetapkan tujuan dengan benar. Nah, ini bagi pelajar, pekerja maupun ibu rumah tangga seperti kita, ini harus menetapkan tujuannya ya teman-teman, apa yang harus kita raih dengan jelas. Yang kedua, memprioritaskan sesuatu dengan bijak. Nah, jadi kita harus memprioritaskan waktu yang paling utama dulu nih teman-teman. Misalkan kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus mengurus rumah, keluarga, dan suami dan juga anak ya teman-teman. Baru setelah itu kita bisa bekerja dan yang lain ya teman-teman. Nah, yang ketiga, menentukan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, misalkan kayak aku nih teman-teman, misalkan tugas aku di pagi hari itu tuh masak, nyuci, lalu setelah itu mengurus anak, lalu baru aku bisa untuk kerja ya teman-teman. Yang keempat, istirahat di sela tugas ya teman-teman. Nah, meskipun kita banyak kerjaan ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu rumah tangga bekerja, penting banget untuk membagi waktu untuk istirahat ya teman-teman. Setidaknya 15 atau 30 menit gitu untuk me time diri sendiri ya teman-teman. Kalau untuk aku sendiri, me time-nya itu adalah ketika anak aku tidur ya teman-teman. Aku bisa melakukan hobiku seperti aku membuat video budgeting ini. Aku bisa minum apa gitu yang membuat moodku kembali berenergi gitu ya teman-teman, untuk melanjutkan hari-hari yang padat gitu. Lanjut untuk yang kelima. Nah, yang kelima, manajemen waktu yang baik itu ada pada diri kita sendiri ya teman-teman. Selain dari faktor luar, kita juga wajib mengontrol faktor dari dalam. Contoh sederhananya, ketika ada teman yang mengajak nongkrong di tengah pembagian waktu kerja, kita harus bisa menolaknya meskipun nongkrong lebih enak daripada bekerja ya teman-teman. Nah, itu dia 5 langkah manajemen waktu yang baik ya teman-teman, yang bisa membuat kita konsisten dalam budgeting ya teman-teman. Nah, kembali lagi ya ke videonya. Di sini aku sudah selesai ya untuk membuat budget minggu pertama ya teman-teman. Jadi belanja
bulanan untuk di minggu pertama aku budgetkan 260.000 ya teman-teman. Untuk belanja mingguan masih sama seperti biasa, aku budgetkan 120.000 aja ya teman-teman. Lanjut untuk telur, di sini aku budgetkan 15.000 dan untuk jajan anak di sini aku budgetkan 60.000. Untuk kebutuhan anak di minggu pertama ini aku budgetkan 400.000 karena di sini aku mau beli susu formula ya teman-teman sebanyak 4 kotak untuk 1 bulan ya. Dan untuk dana darurat aku budgetkan 30.000 ya teman-teman. Jadi total budgeting Agustus aku di minggu pertama ini 885.000 ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, semoga ini cukup untuk 1 minggu ke depan dan juga untuk susu anak ini semoga cukup untuk 1 bulan. Nah di sini aku masukin uangnya, aku langsung ke stuffing gitu ya teman-teman. Jadi aku ambil dari budget bulanan yang aku pindahkan ke dompet aku ini ya teman-teman, dompet yang selalu aku bawa kemana-mana gitu. Untuk slotnya ini tuh nggak banyak, cuman ada 4 slot, jadi sisanya aku masukin di sampingnya ya teman-teman, ada 2 slot. Jadi kebetulan pas ya, ada 6 kategori belanja maksud aku 6 kategori living aku ya teman-teman. Nah kemarin aku lihat di Shopee itu ada dompet kartu gitu ya teman-teman yang slotnya itu lebih banyak, harganya 10 sampai 15 ribuan gitu ya teman-teman. Aku mau check out sih rencana, cuman belum ada promo atau belum ada gratis ongkir gitu ya teman-teman ke Kalimantan. Mungkin aku tunggu tanggal kembar dulu ya baru bisa check out. Jadi sementara aku pakai dompet aku yang ini dulu ya teman-teman, nanti juga bakalan aku ganti-gantian untuk pakainya. Nah ini dompet yang kemarin aku barengan juga ya untuk belinya dengan dompet pintar yang satunya itu. Nah Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sudah selesai untuk evaluasi bikin budget plan dan juga cash stuffingnya ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya untuk video dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang selalu like, komen positif dan subscribe channel YouTube aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari video aku ya teman-teman, mohon dimaafkan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Semoga kalian terinspirasi. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.